Nabi Musa itu lahir di zaman Fir'aun, di saat Fir'aun itu pada suatu hari bermimpi, ya. Dalam mimpinya itu kemudian ahli nujumnya menafsirkan, menakwilkan bahwa kelak pada tahun ini akan lahir bayi laki-laki yang nantinya ketika dia besar menduduki atau mengganti posisimu. Itu takwil dari ahli nujumnya, ya, penasihatnya Fir'aun. Nah, Fir'aun tidak mau posisinya digantikan, kan? Apa yang terjadi? Maka Fir'aun mengeluarkan maklumat, mengeluarkan perintah kepada bala tentaranya, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun ini. Maka disupinglah, ada bayi laki-laki lahir, ya, bunuh, nggak ada ampun. Tibalah tentara itu memasuki kampung lah, komplek perumahan ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa baru saja melahirkan. Ya. Ketika pasukan Fir'aun mendekati rumah Nabi Musa, ibu Nabi Musa di dalam soal Al-Qasas, ya, ibu Nabi Musa berdoa, ya Allah, selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Kemudian turunlah ilham kepada ibu Nabi Musa. Apa ilhamnya itu? Allah berfirman, arja'ihi, susui anakmu. Bapak kalau misalnya baru lahir, Pak, ya, cucunya, ya, Pak Haji, ya, baru lahir, ada pasukan kayak tadi tuh, pokoknya kalau laki-laki dibunuh, mendekati komplek Batan nih, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk biar cucu Bapak nggak ketahuan? Cenderung orang, ya, diumpetin, mungkin dimasukin ke dalam kolong, pokoknya diumpetin lah agar bayi itu tidak ketahuan oleh polisi. Tapi perintah Allah kepada ibu Nabi Musa saat itu, ardi'ihi, susui anakmu. Nah, karena ibu Nabi Musa yakin dengan perintah Allah, akhirnya bayi Nabi Musa ditetein, ya, disusui. Bayi itu kalau ditetein apa? Tidur, anteng. Ya, Pak, ya, bayi kalau ditetein ya anteng. Akhirnya pasukan Fir'aun tidak mendengar tangisan bayi. Sebab kalau saat itu Nabi Musa itu nangis gitu, oe gitu, wah, pasti ketahuan itu oleh tentara Fir'aun. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Qasas, wa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Jika engkau khawatir akan bayimu, mungkin malam itu selamat, tapi besoknya tidak akan selamat. Wa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau tak khawatir, takut akan bayimu, maka perintah Allah apa? Alqihi fil yam, hanyutkan anakmu di sungai. Nah, ini kisah yang sudah kita tahu ini. Bayangin, Pak, ya, ibu-ibu mungkin, kalau bapak mungkin nggak terlalu ini. Ibu-ibu, Pak, ibu-ibu baru melahirkan, tiba-tiba diperintah oleh Allah untuk menghanyutkan bayinya ke sungai. Berarti dengan perasaan sedih, perasaan wah gimana, nangis itu ibu itu, ya. Tapi karena ini perintah Allah, maka ibu Nabi Musa nurut, patuh. Maka kita sudah tahu ceritanya lah, ya, ditaruh di ranjang, dihanyutkan ke sungai. Kemudian kakak perempuan Nabi Musa ngikutin, coba tolong ikutin bayi itu, takut nanti mentok jatuh gitu kan, terbalik. Diikutin oleh kakak Nabi Musa perempuan. Sampailah akhirnya keranjang yang membawa Nabi Musa itu mentok di sungai dekat istana. Kita sudah tahu ceritanya, diambil oleh istrinya. Siapa nama istri Fir'aun? Siti Asia. Nah, Siti Asia ini muslimah yang taat, jemaah sekalian, ya. Jadi salah satu wanita termulia dalam Islam itu salah satunya adalah Siti Asia. Walaupun dia istri Fir'aun, tapi dia seorang muslimah. Kenapa dia mau jadi istri Fir'aun? Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dia terpaksa harus menjadi istri Fir'aun, kalau tidak mau akan dibunuh orang tuanya. Tapi dia berdoa pada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari sentuhan Fir'aun. Maka dalam sebuah riwayat, ya, entah benar, ini bukan hadis, ya, riwayat menjelaskan bahwa ketika Fir'aun misalnya ingin tidur dengan Asia, maka yang menyerupai itu adalah jin, sehingga Siti Asia tidak tersentuh oleh Fir'aun. Diambillah oleh Asia, ya, kalau kita waktu sekolah dasar itu saya pernah mendengar guru saya itu
Siti Asiyah berusaha bagaimana Fir'aun itu tidak tahu bahwa bayi ini laki-laki. Ya, maka ada kisah-kisah misalnya waktu di SD itu didandanin dengan perempuan, begitulah ya. Pokoknya ini itu sebagai cara Siti Asiyah agar Fir'aun tidak mengetahui bahwa bayinya itu adalah laki-laki. Tapi akhirnya ketahuan juga. Ya, dalam Al-Quran jelaskan ketika ingin dibunuh oleh Fir'aun, Siti Asiyah mohon, kata dia, jangan kau bunuh anak ini. Siapa tahu anak ini menjadi pelipur hati kita, menjadi penyejuk hati kita, terutama untuk penyejuk hatiku. Kan Siti Asiyah itu tertekan sebenarnya kan di dalam istana itu. Ya, akhirnya Fir'aun menyetujui. Dia nggak tahu nih nanti bayi ini akan menggantikan kedudukannya. Singkat cerita, ya namanya bayi satu hari ya haus lah, pengen netek kan gitu kan. Akhirnya disuruh dayang-dayang menetein Fir'aun, nggak mau. Ganti lagi netein, nggak mau. Kan bayi mah kalau ditetein sama perempuan mana aja mau gak Pak? Mau. Anak saya itu kadang-kadang suka netek dengan bibinya, mau tuh. Jadi misalnya adik saya sedang hamil juga, baru melahirkan, kadang-kadang anak saya ditetein sama adik saya itu mau sama bibinya gitu. Kalau Nabi Musa nggak mau Pak, ditetein sama si A, ibu A, B, nggak mau. Akhirnya dibuatlah sayembara, ya. Ibu-ibu yang sedang menyusui disuruh ikut sayembara, dan akhirnya ketemulah ibu Nabi Musa. Nabi Musa ditetein oleh ibu kandungnya, mau. Nah ini tentunya apa? Ya Bapak jangan bilang itu kan Allah yang ngatur, jangan begitu, ya. Tapi kalau kita lihat urutan ayatnya Pak, ketika coba kita lihat tadi ya yang saya ceritakan. Ketika ibu Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan anakku. Perintah Allah apa tadi? Susui anakmu. Nah perintah Allah susui anakmu itu untuk dalam rangka menanamkan dalam memori Nabi Musa, otak Nabi Musa bahwa air susu itu ya itu susu ibunya. Jadi ketika Nabi Musa menetek ke perempuan A nggak mau, perempuan B nggak mau, pas ketemu dengan susu ibunya, plek mau gitu. Ya itu jadi Allah walaupun itu mukjizat itu kan tidak harus supranatural bener gitu. Walaupun mukjizat itu supranatural, tapi butuh usaha dari manusia. Jadi usaha itu harus, walaupun pada mukjizat Nabi Musa misalnya ketika nanti cerita di akhir ya, membelah lautan. Emang langsung terbelah lautnya? Kan enggak. Tapi butuh usaha. Idrib pukul tongkatmu. Ada usaha. Jadi mukjizat itu ada usaha juga ya. Nah, singkat cerita akhirnya ibu Nabi Musa tinggal di istana dengan Nabi Musa. Itu sebagai jawaban Allah lah ya, doanya bahwa ketika orang itu patuh dengan perintah Allah pasti hasilnya akan happy ending. Jadi Bapak kalau Allah merintahin apa gitu, suruh sholat, ya sholat aja Pak, nggak usah nanya kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, nggak usah nanya, karena itu perintah Allah. Kalau Nabi Musa, ibu Nabi Musa bilang misalnya kata Allah susui, kenapa susuin ya Allah, nggak nanya ibu Nabi Musa, enggak, susuin aja langsung. Hanyutkan anakku sungai, hanyutkan anakmu ke sungai. Ibu Nabi Musa nggak nanya kenapa dihanyutin ya Allah, enggak, langsung aja perintah gitu. Nah ketika kita langsung melakukan perintah Allah, cepat, tidak banyak protes, maka hasil happy ending. Bahwa ibu Nabi Musa akhirnya berjumpa dengan anaknya dalam keadaan aman di istana. Siapa yang nggak aman ya kan gitu. Nah itu Nabi Musa kecil ya, beranjaklah dia dewasa. Saat itu kita tahu bahwa Fir'aun sedang menjadikan bangsa Israel sebagai budaknya.